Jadi kali ini saya mau tunjukkan sama teman-teman semua ya. Mungkin kalau untuk di daerah Songan sudah lumrah sekali proses penanaman bawang seperti ini. Tapi mungkin untuk di daerah-daerah lain, khususnya di luar Bali, sedikit berbeda dari di sini ya. Dan sekarang saya bakal tunjukkan bagaimana proses menanam bawang yang ada di wilayah saya. Di ini. Banyak yang nanya juga masalah apa sih kelebihan nanam bawang pakai mulsa, saya jawab sekarang ya. Yang pertama itu untuk mengantisipasi gulma. Yang kedua itu agar pertumbuhan bawang lebih bagus. Karena kalau kita nggak pakai mulsa, cenderung umbi bawang itu agak lonjong-lonjong. Sama tingkat kelembaban dari dalam tanah itu nggak bakal seimbang. Kalau pakai mulsa seperti ini, dia bakal seimbang. Nah, kalau untuk model bedengannya seperti ini dia ya. Nggak terlalu lebar, mungkin cuma 1 jengkal ya jaraknya ini. Sama juga saya masang yang namanya puradam di sini teman-teman. Untuk mengantisipasi yang namanya serangan semobor seperti tanaman saya yang lain, ada yang kena semobor, jadi sekarang saya sudah antisipasi. Sama yang di sana tadi saya juga pakai nemaguard, jadi saya mix itu antara nemaguard sama yang namanya puradamnya itu. Dosisnya yang saya pakai di sana itu adalah 20 kilo untuk puradamnya dan 2 kilo untuk nemaguardnya. Nanti bakal saya bandingkan hasilnya nanti, semoga aja keduanya bagus ya. Nah, jadi ini dua alat yang dipakai di sini untuk kerja ya. Ini namanya, kalau di sini itu namanya gau. Fungsinya adalah untuk meratakan bedengan seperti itu dia. Yang awalnya dia seperti ini ya, awalnya seperti ini. Nanti kalau ketika sudah ratakan pakai gau ini, nanti jadinya bakal seperti itu. Habis itu baru dipasangi mulsa. Dan pasang mulsanya itu di sini masih pakai kacip namanya itu. Tuh. Kacip dari bambu. Dan kalau yang ini namanya cangkul ya. Kalau di sini disebutnya tambah. Kalau yang model kayak gini itu namanya tambah lembeng. Fungsinya apa? Fungsikan untuk membuat yang namanya bedengan seperti ini. Ya, saluran air lah kalau di sini bilangnya. Nih. Nanti bakal saya tunjukkan gimana cara untuk menggunakan kedua alat ini. Dan juga yang tidak kalah penting ini sebenarnya dia, sepat ya. Untuk meluruskan dari ujung sini sampai ujung di sana itu biar lurus. Dan yang dipakai untuk istilahnya itu sebagai ukuran ini. Yes. Nah, seperti itu nih. Ini sudah legend ukurannya nih. Ini sempat dirajah ini. Biar kalau misalnya nanam bawang, bagus terus bawangnya. Ini salah satu rahasia saya kalau misalnya kenapa tanaman saya bagus-bagus ya ini. Istilahnya ini benar-benar diupacarai dulu sebelum di gini, sebelum dipakai di sini. Ya, nih. Nah, ini cara membuat saluran airnya dia. Tuh, kita ngikutin yang namanya spat atau garis yang kita buat ini. Dan untuk gaunya, cara ngasahinya seperti ini. Ini awalnya dia seperti itu dia nih, coba lihat nih. Seperti itu. Jadi seperti ini dia, rata lah istilahnya. Mungkin ya memang nggak bisa terlalu rata karena masih ada banyak sekali sisa-sisa gulma yang habis bekas tanaman cabai ini ya nih. Tapi kalau di tangan dia semuanya jadi gampang, di tangan Nyoman lebih nih rata. Sudah berapa bedeng tuh dihabisin sendirian sama Nyoman lebih tuh. Nih tuh udah sampai di sana tuh. Ini untuk pasang mulsanya nih. Kalau di ujung dia cuma seperti ini ya. Ces, pakai bambu. Baru di samping-sampingnya. Nah, nih ya samping-sampingnya. Itu proses masangnya tuh. Proses masang agar mulsanya dikencangin. Dan itu untuk proses penanamannya. Ini juga nih proses nanamnya. Ini untuk varietas batu hijau di sini ya yang saya tanam. Ini sudah lebih bagus lah untuk tempat plastiknya nanti untuk bedengannya. Cara masang pulsanya ya. Jadi untuk yang dipasang pertama-tama itu yang di ujung-ujung dulu dipasang. Di ujung dipasang, di ujung sana juga dipasang ya. Biar istilahnya itu pas lah untuk mengepaskan dari ujung sana sampai ujung sana ya. Dari ujung ke ujung. Baru setelah itu nanti di samping-sampingnya ini langsung dikasih bambu seperti itu. Tuh bambunya tuh. Ya. Ini susahnya kita kerja sekarang ya. Gulmanya itu masih besar-besar seperti ini. Ini lagi satu untuk sikutnya yang tadi nih. Ya, ini besar upacaranya ini kalau misalnya kita buat seperti ini. Itu salah satu yang menjadi rahasia kenapa tanaman saya semuanya bagus. Di samping perawatannya juga bagus, obatnya juga bagus, dosisnya yang kita berikan juga pas. Salah satu rahasianya ini nih, tuh nih. Sampai hitam seperti ini nih. Ini sudah dari beberapa tahun yang lalu. Jadi ini untuk proses gininya ya, proses apa namanya kita pakai gau untuk meratakan yang namanya bedengannya ini. Jadi prosesnya seperti ini ya. Ini sebenarnya segala proses saya bisa lah untuk apa namanya menanam tanamannya. Cuman kadang-kadang ya sekarang lebih banyak kalau di sini istilahnya itu sistemnya borongan. Jadi jarang saya untuk ngambil pekerjaan seperti ini. Terkecuali di sini saya sering yang namanya untuk membantu pekerjaan di sini. Nah, ini salah satu amanya nih, kesindeknya.
Rekaman lupa gue. Ini prosesnya. Ini prosesnya yang kita susah tuh ini. Kalau ada banyak gulma ini susah. Kalau misalnya nggak ada gulma, baru kita bebas. Gampang lah untuk ini ya. Ini harus dipisahin dulu baru bisa nih. Nih gulmanya. Coba komen juga kalau misalnya di tempat kalian gimana cara meratakan bedengan seperti ini. Dan apa nama alat yang dipakai ya. Kalau di sini namanya gau. Mungkin beda-beda juga di tempat teman-teman. Nih sudah. Jadi ini hasilnya mulus seperti ini jadinya. Ya. Baru nanti dipasain mulsa.